Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tri Arifatul Maafidah. Aku dari Prodi Akuntansi tahun 2020 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di pertemuan kali ini, aku akan jelasin tentang data kuesioner menggunakan data primer. Sebelumnya, apa itu data primer? Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Nah, di sini aku akan jelasnya tentang data kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui cara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Uji SPSS untuk data primer ada berbagai step ya. Yang pertama ada statistik deskriptif, lalu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, lalu uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, lalu yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang statistik deskriptif dan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ada uji statistik deskriptif. Di pertemuan sebelumnya juga udah aku praktekkan, tapi di sini kita ulang lagi aja. Ada statistik deskriptif, yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Oke, di sini langsung aja kita ke cara-caranya. Yang pertama kita impor dulu data yang mau kita analisis. Kita buka dulu dokumennya. Aku di sini impornya dari Excel. Jangan lupa di profilnya Excel. Oke, di sini udah ada. Klik OK. Nah, di sini udah kelihatan data-datanya ya di tampilan SPSS. Kita buka dulu variabel view. Nah, di sini ada name, type, void, desimalnya sudah 0, lalu ke value. Nah, di sini value-nya masih kosong, belum ada apa-apa. Kita isi dulu ya. Langsung aja. Yang pertama kita isi sangat tidak setuju. F. Lalu yang kedua tidak setuju. Yang ketiga netral. Yang keempat setuju. Yang kelima sangat setuju. Lalu kita copy. Nah, kalau udah kayak gini, kita balik lagi ke data view dan langsung aja kita cari analisisnya statistik deskriptif. Yang pertama kita buka analyze, lalu deskriptif statistik, lalu klik frekuensi. Nah, di sini udah kelihatan, kita kontrol aja biar lebih mudah. Lalu ini kita keluarin yang nama gender sama kelas. Kita hanya butuh butir-butir pertanyaan data butir pertanyaan tadi ya. Lalu kita ke statistik, kita
checklist yang min, median, modus, jangan lupa sum, kuartil, terus standar deviasi minimum sama maksimum. Oke, kalau udah di continue, lalu klik OK. Nah, di sini outputnya sudah terlihat. Di sini ada tabel frekuensi. Di sini bisa kita lihat jumlah datanya ya di setiap bagian. Di sini terdiri dari 171 jumlah data ya, semuanya sama. Lalu di sini juga ada min, yang B1 ada 3,70, B2 ada 4,13 dan seterusnya. Lalu di sini juga ada median, modus, standar deviasi, minimum, maksimum, sum, dan persentilnya. Lalu di sini ada frekuensi tabelnya. Di sini sudah ada yang pertanyaan B1 dengan jumlah data sangat tidak setuju berjumlah 4, yang tidak setuju berjumlah 16, yang netral 44, yang setuju 70, sangat setuju 37 dengan jumlah total yaitu 171. Lalu ada juga B2 sampai yang B7. Di sini udah terlihat semua di statistik deskriptif. Oke, kalau udah kita ke uji kualitas data. Selanjutnya, kita ke uji kualitas data. Jadi, uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil. Oke, jadi uji kualitas data dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ada uji validitas, merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation harus lebih dari 0,3, maka dapat dikatakan pernyataan tersebut valid. Yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu pengujian yang dilakukan dengan butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cron-Batch alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik, maka dapat dikatakan pernyataan tersebut reliable. Nah, jadi kita untuk melakukan pengujian ini, kita menggunakan data ini, yaitu analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun 2019. Nah, aku akan jelasin kenapa di sini ada B1, B2, B3 sampai B5 sampai B6, terus juga ada M1, M2 sampai M5, dan juga ada W1, W2 sampai W7. Nah, jadi B1 sampai B6 ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari kemandirian belajar yang dapat kita katakan ini sebagai variabel 1. Lalu yang M1 ini merupakan butir-butir pertanyaan dari motivasi berprestasi yang dapat kita katakan ini variabel X2. Lalu ada W1 sampai W7 itu merupakan prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang dapat kita katakan sebagai variabel Y. Karena di sini belum ada total dari masing-masing variabel, kita total dulu. Yang pertama, kita klik transform.
lalu compute variabel. Nah, di sini ada target variabel, kita bisa isi dengan total B. Karena di sini total B, jadi di numeric expression kita masukkan yang B saja. Karena di sini total, jadi kita tambahkan kayak gini. Nah, kalau udah, langsung aja kita klik OK. Lalu selanjutnya yang M dan W. Kita ganti yang total M. Di sini juga kita ganti. Kita masukkan yang M. Kalau udah, kita klik OK lagi. Lanjut ke yang B. Kita hapus lagi. Kita masukkan yang B. Kalau udah, kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini variabel view. Nah, di sini udah kelihatan total B, M sama yang B. Di sini desimalnya masih 2. Kita akan ganti 6 aja biar lebih mudah. Nah, kalau udah, kita kasih di label ini, kita kasih keterangan. Untuk yang X1 ini, variabel X1 kita kasih keterangan kemandirian belajar. Lalu yang kedua, kita kasih motivasi berprestasi. Lalu yang ketiga, kita kasih prestasi praktikum. Nah, kalau udah, kita langsung aja melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan cara yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih scale. Oke. Kalau udah, kita klik reliability analysis. Nah, di sini udah ada. Langsung aja kita masukkan yang B. Ini. Kita masukkan ke item. Kalau udah, kita klik statistik. Lalu kita pilih yang scale if item deleted. Lalu klik continue. Klik OK. Langsung kita cari lagi yang M sama yang W juga dengan cara yang sama. Kita pindahkan, kita pilih yang scale if item juga, lalu kita klik OK. Yang M, lalu kita yang B.
kita pilih statistik, lalu kita pilih skill if item deleted. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah ada outputnya tadi yang kita cari ya. Di sini ada tabel case processing summary. Di sini ada total datanya yaitu 171 data. Lalu untuk mencari uji validitas, kita melihat tabel corrected item total correlation ini. Tadi diketahui bahwa data tersebut dapat dikatakan valid jika datanya ini lebih dari 0,3. Nah, di sini bisa kita lihat semua data di sini adalah lebih dari 0,3. Berarti data tersebut sah representatif karena data yang diuji valid itemnya. Kan di sini kita menguji tentang kemandirian belajar. Dengan begitu, data yang dianalisa bisa dipakai buat menggambarin kemandirian belajar mahasiswa. Untuk uji reliabilitas, kita bisa lihat dari tabel ini, reliability statistik. Tadi diketahui bahwa uji reliabilitas dapat dikatakan reliable jika converge alfanya ini lebih dari 0,6. Nah, di sini bisa kita lihat nilainya yaitu 0,7. Berarti dapat dikatakan data tersebut reliable. Untuk yang variabel pertama kemandirian belajar. Lalu kita ke variabel yang X2. Nah, kita ke corrected item total correlation-nya. Di sini juga datanya itu lebih dari 0,3 semua. Jadi dapat dikatakan data tersebut valid. Untuk tingkat reliabilitas yang motivasi belajar yang X2, di sini bisa kita lihat datanya yaitu 0,818, yaitu juga lebih dari 0,6. Dapat dikatakan data tersebut juga reliable. Kita ke yang B. Nah, di sini kita bisa lihat juga corrected itemnya juga lebih dari 0,3 semua. Jadi dapat dikatakan data tersebut valid. Untuk yang uji reliable juga di sini bisa kita lihat nilainya yaitu 0,778, yaitu lebih dari 0,6. Berarti data tersebut juga reliable, yaitu konsisten yang dapat dijadikan untuk penelitian. Nah, sekian penjelasan dari aku. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.